everyone. 2 years ago, my life changed forever. My wife Kelsey and I welcomed our daughter Lila into the world. Now, Hai semua, 2 tahun lalu, hidup saya sangat berubah selamanya. Istri saya, Kelsey, dan saya menyambut putri kami, Lila, ke dunia. becoming a parent is an amazing, amazing experience. Your whole world changes overnight, and all of your priorities change immediately so fast that it makes it really difficult to process sometimes. Dan sekarang menjadi orang tua adalah pengalaman hal yang sangat luar biasa, dan seluruh duniamu itu akan berubah dalam semalam. Dan semua prioritas Anda itu juga langsung berubah dengan begitu cepatnya, sehingga terkadang sangat sulit untuk diproses. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent. Like, for example, how to dress your child. This was new to me. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. And Dan sepertinya apa sih namanya, kita juga harus banyak belajar tentang bagaimana menjadi orang tua, seperti misalnya cara mendandani anak Anda. Ini adalah hal yang baru bagi saya, maksudnya seperti ini pakaian sungguhan, dan menurut saya ini ide yang sangat bagus. even Leela knows that it's not a good idea. So there was so much to learn and so much craziness all at once. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. We're entrepreneurs. We run our own businesses. Dan bahkan ketika Lila itu tahu bahwa itu bukan adalah ide yang sangat bagus. Jadi ada banyak hal yang harus kita pelajari dan banyak sekali hal-hal gila sekaligus. Dan untuk menambah kegilaannya, Kelsey dan saya sama-sama bekerja dari rumah atau work from home. Saya ini wirausahawan, dan juga kita menjalankan bisnis kita sendiri. Jadi So Kelsey is develops courses online for yoga teachers. I'm an author, and so I'm working from home. Kelsey's working from home. We have an infant, and we're trying to make sure that everything gets done that needs done. And dan saya adalah seorang penulis, dan saya juga bekerja dari rumah. Sedangkan istri saya, Kelsey, dia juga bekerja dari rumah. Dia seorang membuka kayak kursus untuk daring untuk yoga. Jadi kita berdua bekerja di rumah, dan juga kita memiliki bayi, dan kami mencoba untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang perlu diselesaikan itu bisa dapat diselesaikan. And life is really, really, really busy. And a couple weeks into this amazing experience, when the sleep deprivation really kicked in, like around week 8, dan ketika hidup itu sungguh-sungguh sangat-sangat sibuk, dan beberapa minggu setelah pengalaman menakjubkan ini, ketika kurang tidur itu benar-benar terjadi, seperti sekitar minggu ke-8, saya pikir. This thought, and it was the same thought that parents across the ages internationally, everybody has had this thought, which is, I am never going to have free time. Dan saya punya pikiran ini, kalau pikiran saya itu kayaknya sama deh semuanya, kayak bahwa orang tua di seluruh usia secara internasional itu adalah dia punya satu pemikiran, yaitu kayak kita tidak akan pernah punya waktu luang lagi. Ever again. And somebody said it's true. Yeah, it's not exactly true, but it feels really, really true in that moment. And this was really disconcerting to me, because one of the things that I enjoy more than anything else is learning new things. Dan juga banyak seseorang mengatakan kalau hal itu adalah benar. Tapi sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar sih. Kayak itu seperti terasa sangat-sangat nyata pada saat itu. Dan itu benar-benar hal yang membuat saya khawatir. Karena salah satu hal yang saya ingin nikmati adalah
saya bisa mempelajari hal-hal baru setiap harinya. Getting curious about something and diving in and fiddling around and learning through trial and error and eventually becoming pretty good at something. And karena saya mempunyai rasa penasaran terhadap sesuatu dan juga bisa menyelaminya, seperti kayak mendalaminya maksud saya, dan juga mencoba serta belajar tentang kayak coba-coba, dan akhirnya itu bakal jadi sesuatu hal yang baik. without this free time, I didn't know how I was ever going to do that ever again. And so I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep growing. Dan dalam waktu yang luang ini, saya berpikir kalau saya nggak punya waktu luang lagi gitu loh. Contohnya kayak saya nggak tahu nih bagaimana saya bisa melakukan hal itu lagi. Karena saya ini seorang geek besar, jadi saya merasa saya harus mempelajari banyak hal dan juga saya mau terus-terus berkembang. And so what I decided to do was go to the library and go to the bookstore and look at what research says about how we learn and how we learn quickly. Jadi apa yang saya putuskan untuk saya lakukan adalah saya pergi ke perpustakaan dan juga saya pergi ke toko buku dan saya lihat apa yang dikatakan penelitian tentang bagaimana kita belajar dan bagaimana kita bisa belajar dengan cepat. And I read a bunch of books, I read a bunch of websites, and trying to answer this question, how long does it take to acquire a new skill? Dan saya membaca banyak sekali buku dan saya membaca banyak sekali situs web dan mencoba menjawab pertanyaan ini. Ternyata berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh keterampilan baru? You know what I found? 10,000 hours. Anybody ever heard this? 10,000 takes 10,000 hours. Boy, if you want to learn something new, if you want to be good at it, it's going to take 10,000 hours to get there. Dan Anda tahu apa yang saya temukan? 10.000 jam. Apakah kalian pernah mendengar ini sebelumnya? Jadi kita membutuhkan 10.000 jam jika kita ingin mempelajari sesuatu hal yang baru. And I read this book after book and website after website, and my mental experience of reading all of this stuff was like, no. Dan saya memakan waktu seperti 10 jam hanya untuk sampai ke sana, dan saya juga membacanya dari buku ke buku, di situs demi situs, dan pengalaman mental saya saat saya membaca buku seperti ini, saya kayak tidak mungkin. I don't have time. I don't have 10,000 hours. I am never going to be able to learn anything new. Never. Sangat lama. Learning something new, and it didn't take us anywhere close to that amount of time, right? So what's up? There's something kind of funky going on here with the. Jadi kita semua itu memiliki pengalaman yang mempelajari sesuatu itu, hal yang mempelajari sesuatu yang baru. Dan itu tidak memakan waktu sebanyak itu, bukan? Maksudnya ketika kita melakukan hal lain itu nggak sampai 10.000 jam gitu kan. Jadi apa kabar? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? The research says, and what we expect and have experiences, they don't match up. And what I found, here's the wrinkle. Jadi apa yang dikatakan penelitian dan apa yang kita harapkan itu adalah apa yang kita alami, dan keduanya itu sangat-sangat amat tidak cocok. Dan apa yang saya temukan inilah urutannya. An hour rule came out of studies of expert level performance. There was a professor at Florida State University. His name is K. Anders Ericsson. He's the. Jadi aturan 10.000 jam itu muncul dari studi kinerja tingkat ahli dari seorang ahli, dan ada seorang profesor dari Universitas Negeri Florida namanya K. Anders Ericsson. The originator of the 10,000 hour rule. And where that came from is he studied professional athletes, world-class musicians, chess grandmasters. Jadi si
profesor ini adalah dia adalah orang yang mencetus 10.000 jam tersebut. Dan dari mana hal itu berasal? Jadi dia mempelajari hal ini itu berasal dari kayak atlet-atlet profesional, musisi kelas dunia, ataupun juga grandmaster catur. All of these ultra competitive folks in ultra high performing fields, and he tried to figure out how long does it take to get to the top of the. Jadi semua orang ini yang sangat-sangat amat kompetitif dalam bidang yang berkinerja sangat-sangat tinggi. Dan dia mencoba untuk mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak di bidang semacam itu. Those kinds of fields. And what he found is the more deliberate practice, the more time that those individuals spent practicing the elements, whatever it is that they do, the more time you spend, the better you get. And the folks at the tippy top of their fields. Dan apa yang dia temukan adalah semakin disengaja praktiknya, semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh individu tersebut, berarti dia mempraktikkan unsur-unsur apapun yang mereka lakukan. Jadi kayak semakin banyak dia melakukan hal tersebut, dan dia akan semakin banyak hasil yang bisa dia dapatkan. Dan orang-orang yang berada di puncak tersebut put in around 10,000 hours of practice. Now, jadi orang-orang yang berada di puncak tersebut itu dia memerlukan sekitar 10.000 jam praktik. Jadi dia mendapatkan hal tersebut, mengetahui hal tersebut itu dari atlet-atlet dan orang-orang yang memiliki banyak sekali waktu.